Nama saya Rudi Juniawan, saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler dengan judul Perlindungan Diplomat dan dari Serangan Cyber dalam Hukum Internasional. Analisis teori, kasus, dan rekomendasi. Diplomat sebagai perwakilan negara rentan terhadap ancaman tradisional dan modern termasuk serangan cyber, phishing, malware, espionase, dan DDoS. Serangan cyber dapat membahayakan komunikasi data. Serangan cyber dapat membahayakan komunikasi rahasia, data misi diplomatik, dan keselamatan pribadi diplomatik. Contoh ancaman berupa spear phishing terhadap institusi diplomatik, peretasan komunikasi, deepfake untuk manipulasi. Masalah utamanya adalah hukum internasional dalam Konvensi Wina tahun 1961 belum sepenuhnya adaptif terhadap domain cyber. Visualnya statistik serangan cyber global atau infografis. Tujuan utama untuk presentasi kali ini adalah memahami kerangka perlindungan diplomat dari serangan cyber dalam hukum internasional, menganalisa kasus nyata serangan cyber, menyajikan pendapat ahli dan penerapan, memberikan rekomendasi kebijakan dan praktis. Relevansinya adalah relevansi saat ini, lonjakan serangan cyber terhadap target diplomatik, contoh spear phishing Kazakhstan tahun 2025, targeting diplomat Korea Selatan, Rusia, dan lain-lain. Diplomasi modern bergeser ke cyber diplomasi, negosiasi norma cyber, Ambassador for Cyber Affairs. Bagi Indonesia, perlindungan KBRI dan diplomat di luar negeri krusial di tengah ancaman hybrid. Dan dampaknya adalah kebocoran data, gangguan hubungan bilateral, dan ancaman kedutaan. Penerapan teorinya, dasar hukum internasional pada pasal 22 di Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, pasal 22 inviolability premise misi diplomatik, melindungi gedung dan fasilitas digital di dalamnya, pasal 24 arsip dan dokumen inviolable termasuk data elektronik, pasal 27 kebebasan komunikasi resmi termasuk all appropriate means, dan kewajiban negara penerima melindungi keselamatan dan kehormatan diplomat pada pasal 29 sampai dengan 31 dalam Konvensi Wina. Analisis kasus internasional terjadinya spear phishing diplomat Kazakhstan
pada tahun 2025, target diplomat Korea Selatan dan di Eropa, serangan pada komunikasi misi. Teori pendukungnya adalah Tallinn Manual 20, aturan cyber operation di masa damai seperti espionase boleh, tapi metode bisa melanggar kedaulatan atau non-intervensi. Prinsip tanggung jawab negara ILC, Article on State Responsibility and Cyber Diplomacy, pembentukan norma capacity building dan respon kolektif. Analisis kasusnya. Pada tahun 2025, serangan spear phishing terhadap diplomat Kazakhstan yang terjadi di awal tahun 2025 merupakan kampanye spionase cyber yang dikaitkan dengan kelompok peretas UAC 0063 diduga berafiliasi dengan APT28 atau Fancyber dari Rusia. Kampanye ini bertujuan untuk mencuri data intelijen politik dan ekonomi di Asia. Data spesifik dari insiden spionase tersebut meliputi modus operandinya peretas mengirimkan dokumen umpan berbahaya yang menyamar sebagai korespondensi diplomatik resmi, termasuk dokumen yang membahayakan kesepakatan antara Jerman dan negara-negara Asia Tenggara. Malware yang digunakan, serangan ini memanfaatkan varian perangkat lunak berbahaya atau malware seperti Hot5 dan ShareSpy yang melakukan pengintaian dan pencurian data. Dan berdampak, serangan ini memaksa Kementerian Digital Kazakhstan merespon dan melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem keamanan di Kementerian Luar Negeri mereka. Target yang kedua adalah target diplomat Korea Selatan dan Eropa. Penargetan diplomat Korea Selatan, Rusia, dan Eropa oleh aktor negara umumnya berbentuk spionase dan perang hibrida dengan pelaku utama seperti Rusia, Korea Selatan, dan Cina. Praktik ini mencakup penyadapan cyber, operasi intelijen, hingga pengusiran timbal balik di tengah ketegangan geopolitik global. Berikut ini modus operandi dan eskalasi penargetan berdasarkan wilayah. Korea Selatan, ancaman cyber. Korea Utara, intelijen AS Selatan secara rutin memperingatkan kampanye spionase cyber dari aktor negara DPRK yang menargetkan diplomat dan pejabat untuk mencuri intelijen sensitif. Penahanan spionase. Rusia sempat menahan warga negara Korea Selatan di wilayahnya atas tuduhan spionase, memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Negara Rusia, pengusiran diplomat. Negara-negara Eropa seperti Estonia, Belanda, dan Norwegia kerap mengusir puluhan diplomat Rusia. Mereka dituduh menyamar sebagai perwira intelijen guna menjalankan kegiatan mata-mata spionase. Rusia membalas dengan membatasi pergerakan, mencabut akreditasi, dan menangkap
menangkap diplomat serta warga negara dari negara yang dianggap tidak bersahabat. Sedangkan di Eropa, perang bayangan atau shadow war, Rusia mengoperasikan perang hybrid melawan Barat menggunakan spionase fisik dan digital untuk mengintimidasi diplomat. Intelijen asing atau untuk cyber, kelompok peretas yang disponsori aktor negara asing terus menargetkan infrastruktur diplomatik Eropa untuk mendapatkan peta SAI dan masih terkait sanksi. Beberapa pendapat para Michael Smith, saling espionase cyber tidak itu otomatis jelek, tetapi metode bisa melanggar hukum internasional. Indonesia dalam hukum yang memberikan perlindungan pasti perlu regulasi khusus untuk kedutaan di ruang cyber. Pendapat umumnya diperlukan secara sadar dan update konvensi Wina untuk era digital. Mengirim, meningkatkan cyber security internal atau encryption training. Indonesia integrasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang Undang-Undang ITE, BSSN dan kerjasama internasional ASEAN GGE. Solusinya adalah diplomasi multilateral untuk norma cyber, EU Cyber Defense Toolbox. Kesimpulannya adalah konvensi Wina tetap relevan, namun perlu adaptasi terhadap ancaman cyber. Serangan cyber mengancam fungsi diplomasi dan kedaulatan. Perlindungan efektif memerlukan kombinasi hukum, teknologi, dan diplomasi. Rekomendasinya adalah jangka training cyber security bagi diplomat, protokol komunikasi aman, kerjasama BSSN dan Kementerian Luar Negeri. Yang kemenangannya adalah advokasi update norma internasional di PBB, bentuk cyber diplomasi di Kementerian Luar Negeri, dan jangka panjangnya ratifikasi konvensi cybercrime, Budapest Convention, investasi teknologi dan capacity building, kolaborasi regional dan internasional